Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EJTV. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang memang peristiwa besar, yaitu tragedi peristiwa Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur 1 Oktober lalu, di mana ada sekitar 131 korban meninggal dunia dan 452 korban luka-luka. 33 diantaranya adalah anak-anak kecil dan 2 orang polisi. Tragedi yang memang menyakitkan bangsa ini dan gelap dan kelam, mampu meneteskan air mata seluruh pencinta sepak bola dunia. Beberapa negara-negara di Eropa juga menundukkan kepala atas tragedi yang memang tragedi terbesar nomor 2 dalam sejarah sepak bola dunia. Kali ini kita akan membahasnya bersama tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia yang yang cukup kita kenal di EJTV. Kita sapa satu persatu. Selamat malam Bung Awi. Selamat malam Mas Gun, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Dadung. Selamat malam Mas Gun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Edi. Selamat malam Mas Gun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di EJTV ini kita mungkin akan mencari sebuah solusi. Bisa disebut juga antara harapan dan kenyataan ya. Jadi kita tanpa berpanjang lebar kita langsung ke Bung Dadung Haristio. Silakan Bung, paparannya dengan tragedi yang memang menyakitkan bangsa ini. Terima kasih Mas Gun. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan pandangan tentang tragedi Kanjuruhan, saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban daripada tragedi Kanjuruhan, baik korban jiwa 130-an lebih dan yang luka-luka. Dan kami mengapresiasi perhatian dan support dari berbagai macam pihak dan masyarakat, terutama di dalam komunitas supporter sepak bola ini. Kita melihat di banyak media begitu banyak yang merasa prihatin dan mengucapkan bela sungkawa dengan suasana yang sangat sedih begitu. Tidak melihat perbedaan dan rivalitas yang ada. Saya melihat dari Persebaya Bonek juga mengadakan doa bersama, Deltas Sidoarjo juga mengucapkan, Mike Makassar juga sama, Sumut juga sama oleh Pak Gubernur, terus Jawa Tengah, Kudus, Demak, Sleman, Jogja, dan banyak tuh, dan Persib. Dan ini saya sebagai Arema juga, kebetulan saya dari sejak SD, saya di Singosari, Kabupaten Malang, saya SMP, SMA, kuliah di Kota Malang. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas doa dari sahabat-sahabat supporter semua. Gitu. Kembali kepada tragedi Kanjuruhan, tentu dasar yang kita lihat dari berbagai macam video yang ada di berita-berita maupun saya dapat kiriman video-video dari teman-teman yang hadir di stadion itu, prinsipnya kita harus fokus kepada tragedi Kanjuruhan itu yang menelan korban, baik korban jiwa dan korban sakit itu, dan korbannya cukup besar dan ini sungguh suatu tragedi yang memilukan dan ini menjadi perhatian semua pihak. Presiden pun memberikan perhatian, menteri-menteri dan sebagainya memberi perhatian gitu. Tentu kita sebagai pemuda eksponen ini dan melihat peristiwa itu, kalau menurut saya ada dua kompartemen atau pembagian dalam penganalisaan.
Pertama adalah analisa atau di dalam stadion dan di luar stadion. Ah, menurut saya yang lebih utama ini adalah peristiwa di dalam stadion. Gitu. Kita melihat sikap dan tindakan perilaku ini tidak saling kenal. Sikap, tindakan, perilaku aparat dan supporter ini tidak saling kenal. Ada miss di situ. Sehingga apa? Sikap dan tindakan supporter itu pada melakukan aksinya itu kan. Itu direspon terlalu berlebihan oleh aparat. Ini kurang komunikasi di lapangan. Sehingga apa? Ada maksud-maksud memberikan apresiasi, dicegat juga dengan tameng-tameng dan gas air mata. Kan itu. Sehingga terjadi chaos, ya kan. Kita udah tahu, semua udah paham aturan-aturan di dalam stadion itu seperti apa. Baik aturan di dalam lapangan itu maupun aturan di supporter seperti itu apa. Dan ini kan peristiwa ini, tragedi ini sangat chaos. Itu tidak bisa diprediksi, kan itu. Dari pihak supporter, kenapa banyak mengevaluasi tindakan, sikap dan tindakan aparat? Saya yakin bahwa supporter itu tidak sekali itu saja datang di dalam arena persepak bola. Ini udah bertahun-tahun Aremania ini melihat pertandingan sepak bola. Dan tokoh-tokoh Aremania ini banyak belajar ke luar negeri soal bagaimana pengelolaan supporter sampai ke Inggris loh. Lah pertanyaan berikutnya, aparat itu juga dibina tidak? Dalam mengantisipasi kegiatan yang ada di stadion. Lah ini kayaknya jomplang, nggak paham. Itu perbedaan sikap dan perilaku dalam merespon suatu tindakan. Nah, kemudian kita melihat persyaratan buat supporter, teman-teman sudah mensyaratkan tidak bawa senjata tajam, mungkin hanya aqua yang dibawa, ada perlengkapan bendera dan sebagainya. Sementara aparat membawa tameng, membawa pukulan, membawa gas air mata. Ini tidak seimbang dalam merespon. Inilah yang menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak terkendali. Sehingga apa? Respon yang berlebihan oleh aparat itu menyebabkan kegalauan, ya kan, perilaku, gerakan-gerakan yang tidak bisa dikendalikan. Akhirnya apa? Tembakan-tembakan gas air mata itu menyebabkan konsentrasi massa di situ menjadi stres, tertekan. Disitulah akhirnya arahnya tidak terkendali, ada saling tumbur, ada saling injak dan sebagainya sehingga menimbulkan banyak korban. Nah ini kalau dari sisi dalam lapangan kita harus fokus kepada korban. Kenapa terjadi korban? Itu karena gas air mata dan perlengkapan keamanan yang berlebihan. Kami sangat mengapresiasi dengan pernyataan Panglima TNI Pak Jenderal Andika disampaikan dalam media itu bukan pelanggaran disiplin atau apa, itu pidana. Itu loh. Padahal itu hanya seorang tentara yang gaya kungfunya itu menendang supporter. Itu yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa. Tapi dari pihak TNI Polri ini masih diragukan, nggak jelas, cari alasan, iya kan? Padahal alat yang digunakan lebih masif di Polri dibanding TNI. Panglima TNI udah nyatakan itu pidana. Sampai sekarang Polri belum menyatakan ada pidana. Kita tahan dulu di situ, nanti kita akan bedah lagi, Bung Dadung. Kita ke Bung Awi nih. Kita udah mendengar apa yang dikatakan Bung Dadung kan mengenai peristiwa Kanjuruhan tersebut. Cuman kalau saya lihat ini sudah masuk ke politis. Fadlizon dan beberapa teman-teman DPR juga ada perbedaan pandangan. Dari pihak PDIP bilang kita tunggu hasil investigasi. Tapi Fadlizon bilang copot Kapolda Jawa Timur. Silakan Bung Awi. Terima kasih Mas Gun. Saya pertama-tama ingin mengucapkan turut berduka cita atas jatuhnya sejumlah korban akibat tragedi Kanjuruhan Malang. Dan ini
bukan kali pertama terjadi untuk urusan supporter bola di Indonesia. Kalau kita tengok, kita searching di sosial media, sepanjang waktu selalu ada aja korban yang meninggal. Nah, tapi menurut saya tragedi di Kanjuruhan ini harus dilihat dalam dua perspektif. Pertama, dalam perspektif untuk mengevaluasi dan mengkritisi perilaku dan pengelola pertandingan, termasuk aparat keamanan yang bertugas mengamankan jalannya pertandingan. Yang kedua adalah berbenah tentang bagaimana mengelola sebuah pertandingan, termasuk supporter. Karena supporter ini kan punya fanatisme tersendiri terhadap tim kesayangannya. Kalau kayak saya yang dari Surabaya tentu sangat memahami bagaimana fanatismenya bonek dengan Persibaya misalnya. Begitupun Jackmania dengan Persija atau Bobotoh dengan Persib misalnya. Mereka punya fanatisme masing-masing. Nah, momentum ini harus dijadikan bahan koreksi dan evaluasi sekaligus menjadi momentum untuk berbenah. Kenapa saya katakan berbenah? Supporter khususnya dalam bola ya, ini satu punya fanatisme, yang kedua punya solidaritas, yang ketiga punya soliditas. Yang ini biasanya menggoda, untuk menjawab pertanyaannya Mas Gun, menggoda para politisi, menggoda para partai politik untuk masuk ke kelompok-kelompok ini. Termasuk petualang-petualang politik barangkali. Oleh sebab itu, kalau kita lihat misalnya struktur-struktur olahraga, khususnya PSSI misalnya sampai dengan kabupaten kota, termasuk pengurus supporter, ini tidak lepas dari keberadaan dan eksistensi kader-kader partai. Nah, kalau kita mau bedah ini, kayak gitu. Apakah mereka mengelola dengan baik ataukah justru merepresentasikan kepentingan partai dan agenda partainya? Ya ini perlu dipelajari lebih jauh. Kayak gitu. Tapi kalau Mas Gun tadi mempertanyakan masuk ke ini politik, ya memang tidak pernah bebas dari politik. Kayak gitu. Di Bonek misalnya di supporter Persibaya misalnya dikelola oleh kawan-kawan kita dalam tanda kutip kader-kader partai tertentu juga di sana. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa 131 nyawa hilang. Kita ini orang bersalah saja tidak layak dihilangkan nyawanya, apalagi ini tidak bersalah. Kayak gitu. Oleh sebab itu kita berharap berhentilah mencari-cari alasan, menghindari persoalan, ya kan, menghindari hukum, kayak gitu. Kalau merasa bertanggung jawab, ya bersikap jantan saja, kayak gitu. Masa kalah jantan dengan Arema dan Bonek misalnya kan? Bersikap jantan saja. Oh, saya bertanggung jawab karena kelalaian saya atau anak buah saya akan begini. Jangan kalah gentle dengan supporter. Itu penting. Kayak gitu. Supporter itu mengajarkan itu. Mereka gentle, mereka bertanggung jawab. Kayak gitu. Nah, situasi ini menurut saya harus direspon dengan serius. Apalagi ini sudah bukan lagi persoalan nasional, tapi sudah persoalan dunia. Ratusan nyawa hilang. Nah, situasi itu kan sebenarnya kalau kita mau mengevaluasi
ada ketidakprofesionalan atau tindakan berlebihan. Di dalam stadion dilepas gas air mata, yang mana di situ banyak anak-anak, banyak perempuan, bahkan barangkali juga ada yang sudah berusia agak lanjut, yang rentan dengan kepanikan. Dengan orang yang ribuan pada kondisi panik, itu sangat rawan meninggal karena desak-desakan atau keinjak temannya. Kayak gitu. Kalau misalnya mereka meninggal karena berkelahi atau ini atau tindakan-tindakan kekerasan di antara mereka, itu barangkali permaklumannya lebih mudah untuk diurai. Tapi ketika misalnya ini provokasinya ini justru, tindakan ini justru terjadi dari pihak-pihak yang seharusnya mengamankan mereka, nah ini menjadi kesedihan kita semua. Yang tentu harapan kita ke depan hal ini tidak perlu terulang. Yang berikut yang mau saya sampaikan, setiap supporter itu mereka punya komunitas-komunitas kecil, sel-sel lah ya, sel-sel komunitas. Sebenarnya kalau fungsi keamanan itu tidak pakai modal tiba saat tiba akal, artinya memang melakukan pembinaan dengan baik, ini kan bisa dikomunikasikan. Kayak gitu. Demonstran itu kan bisa saja menjadi sangat anarkis. Tapi karena ada korlapnya kan begitu ini bisa dikondusifkan. Begitupun supporter. Kayak gitu. Ini berarti pembinaan terhadap supporter selama ini belum maksimal menurut saya. Dan ini menjadi tanggung jawab terutama dalam hal ini PSSI, KONI, Kemenpora, ini Pemda ya kan, dan termasuk misalnya dari aparat keamanan sendiri. Perlu ini membina dengan lebih baik. Karena mereka ini punya komunitas-komunitas solid, punya komunitas-komunitas yang cukup intens, bertemu, berkomunikasi, kayak gitu. Bahkan kalaupun mau berangkat misalnya, mereka rela kok saweran untuk biaya berangkat misalnya. Artinya kedekatan di antara mereka ini kan terjadi. Itu. Sehingga sebenarnya kalau dilakukan pembinaan dengan baik, komunikasinya intens, tidak perlu ada tindakan berlebihan. Kan tinggal misalnya segera dikasih warning kalau misalnya situasi sudah mau mendekati akhir pertandingan misalnya, simpul-simpulnya kan bisa diperingatkan. Tolong dikendalikan anak buahnya. Nah begitu. Apakah prosedur-prosedur semacam ini sudah dilakukan? Saya agak meragukan bahwa itu sudah dilakukan. Yang berikut menurut saya saya lihat juga ada polisi yang meninggal ya. 2 orang. Ya, artinya ini bukan hanya supporter saja, petugas pun ada yang meninggal. Dengan kerumunan yang ribuan itu menciptakan situasi panik, itu siapapun bisa jadi korban. Kayak gitu. Dan ini sayangnya kepanikan itu misalnya direspon dengan situasi dengan sikap yang berlebihan juga. Kayak gitu, tanpa memperhatikan misalnya seperti apa jalan keluar, akses dan lain sebagainya ini. Artinya ini pengamanan itu tidak terintegrasi, tidak terkonsolidasi dengan baik. Nah ini barangkali perlu juga dicari tahu, apakah ada kesengajaan-kesengajaan atau murni kelalaian. Itu. Apakah ada kesengajaan atau murni kelalaian sekali lagi. Karena bagaimanapun misalnya kita ini sudah terbiasa melihat kinerja kelompok-kelompok tertentu itu nutup kasus dengan kasus. Ini barangkali yang menjadi perhatian kita. Oke itu ya, kita kunci tadi ya. Ada dugaan by design ya. Nanti kita akan bahas itu, Cawi. Bung Edi, nah, kita akan lanjut nih dari paparan Bung Awi. Sudah terlihat jelas kan, ada partai politik sebagai kelompok-kelompok yang mendanai, yang membiayai, yang membesarkan. Tapi saya mau bertanya mengenai tadi, derasnya informasi yang memang antara fakta dan hoaks itu masuk bersamaan saat ini. Kelompok-kelompoknya pada bermain. Jadi ada penggiringan opini bahwa polisilah yang salah karena gas air mata.
Bahkan media-media dunia juga menyebut tadi karena persyaratan FIFA kan tadi gas air mata tidak diperbolehkan. Jadi public enemy saat ini mau tidak mau karena berdasarkan data dan fakta baik media dunia, sosial media, polisi lah yang disalahkan. Silakan tanggapannya Bung Edi. Baik, terima kasih Mas Gun. Untuk asumsi saya sih sebenarnya tidak jauh. Saya tidak mau menggunakan sudut pandang, tapi menggunakan cara pandang. Kalau cara pandang itu kan dibagi dua perspektif. Mungkin di bidang aparat, mereka sudah melakukan ini secara SOP yang benar. Tapi di dalam aturan itu tidak boleh, kan begitu. Nah kalau saya bilang ini adalah miskomunikasi, tidak jauh dari itu. Kan ini jauh sebelumnya sudah ada informasi harusnya. Ya, informasi baik itu ketetapan FIFA bagaimana, baik itu persyaratan dari penyelenggara itu apa, standarisasi daripada pertandingan itu apa saja, baik itu stadion, supporter, apalagi kalau kita bilang bola ini sungguh sangat luar biasa, bahkan berani mengorbankan nyawa sendiri hanya untuk klub bola kesayangannya gitu. Jadi harusnya disikapin oleh semua pihak, baik itu penyelenggara, aparaturnya, sampai pengelola stadion itu sendiri. Jadi kalau berita-berita itu hoax, wajar. Karena apa? Ada antara like and dislike itu udah sangat nyata kita lihat ya. Apalagi dengan kasus belakangan kita sudah tahu, polisi itu lagi tercoreng dengan kasusnya FS kemarin. Jadi dengan seperti ini, saya bilang ya tadi sama, saya sangat setuju seperti dibilang Mas Dadung, ketika pihak aparatur sangat berlebihan merespon daripada apa yang dilakukan oleh para supporter. Ya, jadi mereka anggap itu jadi ancaman. Sebenarnya kalau itu yang satu ancaman, kan ada tameng, ada pemukul biasa. Nah ini ada gas air mata dan itu sangat dilarang oleh FIFA. Tapi kenapa dibawa? Nah mereka mengatakan itu mungkin sudah standar SOP mereka sebagai pihak pengamanan. Tapi pihak penyelenggara sudah pernah menyampaikan tidak kepada aparat tersebut. Nah ketika ini tidak ada penyampaian, nah itu tadi saya bilang, ini adalah miskomunikasi. Nah tinggal kita mengiring opini ini bagaimana korban-korban itu mendapatkan keadilan, apalagi itu untuk keluarganya gitu. Mereka pasti menuntut keadilan. Apakah siap aparatnya? Gitu. Tapi bukan hanya aparat, kalau saya bilang pihak penyelenggara juga harus siap. Karena ini kan ada, kalau saya bilang ini berawal dari miskomunikasi. Kalau menurut pandangan saya juga mantan atlet sebelumnya Mas Gun, cuman bukan bola kan gitu. Berbeda, maka saya bilang supporter bola ini sangat luar biasa. Jangankan hanya seperti bilang Bung Suhawi tadi, mau patungan, mau urunan gitu kan, untuk bisa menyaksikan ini klub bola kesayangannya. Bahkan nyawa pun mereka berani pertaruhkan hanya untuk mendukung klub-klub kesayangan mereka gitu. Jadi tinggal seperti tadi ada garis koordinasi seperti Bung Suhawi bilang gitu. Baik aparatur negara, pihak penyelenggara sampai klub supporternya kan ada. Itu kan klub supporter dibilangnya. Apa yang bisa dijadikan pedoman bagi supporternya, bagi penyelenggaranya kan. Yang menjadi aturan baku agar jangan lagi terjadi seperti kasus Kanjuruhan. Kasus Kanjuruhan ya kita berharap jangan lagi sampai terjadilah seperti ini gitu. Ini sangat mencoreng nama baik prestasi persepak bolaan Indonesia gitu. Yang tadinya sudah mulai diincar untuk menyelenggarakan ini itu dalam tatanan dan tingkat dunia, hanya gara-gara kasus seperti ini mungkin akan dialihkan ke tempat atau negara lain gitu. Jadi kurangnya profesionalitas dalam pengelolaan. Itu menurut saya Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Edi.
Kita lanjut lagi nih ke Bung Dadung. Jika Panglima TNI berani menegaskan kata pidana, sementara polisi masih menunggu tadi tim pencari fakta lah, apalah. Tapi begitu cepatnya seorang Listio Sigit langsung memecat Kapolres Malang. Jadi dia hanya melihat bahwa orang ini salah. Jadi kalau kita lihat itu hanya berani tadi ke bawah-bawahnya saja, sementara Kapoldanya tenang-tenang malah dia mencopot semua komandan-komandan Brimob di lapangan. Karena tadi ada dua kata yang mungkin ya bertolak belakang. Dia mendukung penggunaan gas air mata, dibilang prosedural, sementara yang di lapangan Brimob yang melakukan itu langsung dicopot. Jadi ada istilahnya apa ya? Berlawanan lah kata-katanya. Makanya teriakan Niko Afinta untuk dicopot itu dari semua pihak itu sangat-sangat banyak itu. Gimana tanggapannya Bung Dadung? Iya, jadi Mas Gun, dalam pengendalian masyarakat itu dalam sosiologi ada dua. Satu kerumunan, satu massa. Kalau kron itu bebas nilai. Dari mana saja, siapa saja boleh di situ. Tapi kalau itu ada normatifnya. Supporter ini ada pembinaannya, ada pendidikannya, ada pencerahannya, ada lagunya, ada ini, etikanya ada, gitu loh. Jadi ini tragedi ini bukan tragedi kron ya, kerumunan, tapi ini masyarakat. Yaitu tadi Aremania itu. Perlu saya kasih ulasan sedikit. Di Malang itu ada Arema, ada Aremania. Kalau Aremania ini lebih banyak supporter bola. Kalau Arema itu komunitas masyarakat. Belum tentu dia seorang supporter, tapi komunitas Arek Malang gitu. Nah, ini persebaran di seluruh Indonesia dan persebaran di luar negeri, di Australia, di Amerika, di Belanda itu ada Arema. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ini terkait dengan keputusan atau sikap daripada Kapolri gitu loh. Jangan sampai itu masalah ini berlarut-larut, kekecewaan ini berlarut, iya kan? Imbasnya efek dominonya kemana-mana. Bisa efeknya ke politik. Termasuk 9 tuntutan tadi ya dari Aremania sampai Mahkamah Internasional. Iya, karena terlambat. Nah, bagaimana ini untuk menciptakan situasi yang dingin di dalam masyarakat? Yang salah ya dihukum. Nah, hukuman yang paling singkat itu ya pemecatan, penonaktifan, kan itu. Sehingga emosi masyarakat agak turun gitu loh. Kalau ini tidak dilakukan itu repot. Saya pernyataan Pak Andika itu cukup menurunkan emosinya teman-teman itu. Oh, ini bukan pelanggaran etis atau disiplin, ini pidana yang tentara nendang itu. Bahkan Pak Panglima TNI kalau ada video-video aparat yang TNI tadi kirim ke Puspen TNI untuk kita tindak, kan itu. Nah, ini mengenakan kita. Tapi nanti kalau ini nanti Kapolresnya, aparatnya yang di dalam nanti kita evaluasi dulu, ini butuh waktu yang panjang. Kekhawatiran daripada teman-teman ini pengkaburan, gitu loh. Terlalu lama lah. Sedangkan itu kan masyarakat lagi nunggu itu. Ya, ini juga lebih penting kepada pencitraan kepada Polri. Kita tahu kasusnya Ferdi Sambo semacam itu kan terlambat. Banyak opsi, banyak asumsi. Asumsi dari Polres Jakarta Selatan Pak Budi begini, asumsi. Jangan sampai tragedi Kanjuruhan ini juga banyak asumsi. Akhirnya nggak jelas substansinya. Artinya sikap tegas Pak Andika itu harus dicontoh oleh polisi. Salah satunya mungkin itu tadi, setuju dengan pencopotan Niko Afinta. Loh, saya setuju, tapi itu kan ada mekanismenya. Iya kan, ada moral di situ. Iya kan? Kalau saya ini kan tadi yang disampaikan oleh Pak Suhawi. Supporter itu terbina, terdidik, lebih sportif. Jangan sampai, iya kan? Supporter lebih sportif daripada aparatnya. Ini tanda-tanda ini jelas. Contohnya apa? Antar supporter itu mendukung, prihatin seluruh Indonesia. Bahasanya sama. Prihatin gitu kan. Nyalakan lilin, berdoa, melepaskan rivalitas, bahkan tidak pakai atribut supporter masing-masing kan. Itu.
Ini menunjukkan solidaritas mekanis. Lah, di Polri harus ada solidaritas organis. Ya jangan nunggu diputuskan dulu di pengadilan baru mundur kan begitu. Ada ukuran-ukuran normatifnya, etika-etika sosialnya kan itu. Udah jelas di dalam lapangan itu kejadiannya meninggalnya korban ini dikarenakan oleh gas air mata. Kan itu. Ya, pertama siapa yang pegang gas air mata? Siapa yang membawai anak buahnya ini, iya kan? Nah, siapa yang membawa keamanan di Jawa Timur? Karena apa? Yang hadir di dalam Stadion Kanjuruhan itu bukan Malang saja, ada Jember, ada Probolinggo, ada Blitar, Tulungagung. Nah, polisi yang aparat yang diturunkan itu BKU-nya ada dari Trenggalek, Tulungagung. Nah, ini kembali kepada Pak Edi tadi. Ini aparatnya kurang komunikasi sebelum pertandingan sehingga tidak mengenal perilaku. Saya sendiri pernah jadi supporter waktu saya SMA. Udah biasa, selesai pertandingan kita turun ke lapangan, teriak-teriak udah biasa. Itu udah biasa, nggak usah direspon yang berlebihan terus kemudian dipukul, ditembak-tembakin kayak begitu. Nah, kayaknya ini aparatnya kurang paham pengelolaan keamanan, psikologi massa di dalam lapangan. Informasi itu. Lulus sekolah atau bahasanya Cahawi sebelumnya mesti diadakan ngopi bareng kan begitu. Harusnya koordinatornya gampang kok dipanggil itu tadi kan. Ada korwil atau apa panggil ketika ada kerusuhan dipanggil itu. Oleh keamanan, tolong di briefing dengan cepat gini nih, tolong kondusifkan. Selesai kok. Tidak ada komunikasi dan koordinasi di lapangan. Jadi bahasa tubuhnya karena mindsetnya berbeda, berpikirnya berbeda, sikap tindakan dan perilakunya berbeda, benturan terus. Lah, benturan ini yang menang yang bawa senjata. Kalau supporter kan bawa aqua. Kalau aparat bawa gebukan dan tameng dan gas air mata ya kalah kita. Kita udah ngalami pernah jadi supporter soalnya. Waktu kita SMA, zaman kuliah itu. Itu hiburan soalnya. Nonton bola itu hiburan. Hiburan mulai rakyat miskin sampai masyarakat yang elit pun di situ gitu. Jadi kembali kepada sikap dari Polri ya kita serahkan. Supporter itu sportif loh, iya kan? Saling memaafkan, saling apa kan itu. Tapi kalau berbagai pihak kan banyak menyalahkan supporter nih. Kenapa dia tiba-tiba masuk ke lapangan, melanggar aturan. Jadi seorang Ade Armando aja sempat melontarkan seperti itu. Ya sekarang dihitung aja yang ngomong kayak gitu berapa. Iya kan ada videonya udah bisa diputar peristiwa di dalam stadion itu. Ya kalau Ade Armando kan memang tujuannya popularitas, biarin aja. Kan aneh-aneh, iya kan? Kalau dia kan tidak menciptakan cerita yang kontradiktif, nggak mungkin celananya hilang di DPR. Celananya sampai hilang di DPR kan itu kan? Ya itu resiko kan. Jadi tidak sepakat ya dengan dia bilang supporter jagoan itu. Ya enggak lah. Dia itu ngomong harus pernah jadi supporter dong. Emangnya dia pernah jadi supporter? Saya SMP pemain bola Pak. Saya tergabung di Malang itu dulu kesebelasan RSSA Pak. Jadi saya tahu saya pernah jadi pemain bola, saya pernah jadi supporter. Jadi psikologinya dapat secara internal. Nah kalau Ade Armando potongannya aja jadi kiper gak cocok, jadi back gak cocok kan gitu. Terus salah ngomong lagi ya coba ke DPR ditolak oleh masyarakat celananya hilang kan itu. Sampai diumumkan satu celana 100 juta itu kan. Nah, jadi kita kembalikan kepada Pak Sigit Kapolri untuk tegas. Karena apa Mas Gun? Hati-hati. Setelah kasusnya Sambo, kasusnya Kanjuruhan, kasus Maluku, kasus Papua ini menanti loh. Kalau ada konflik horizontal ini. Pak Lukas NMB ini ya dikelilingin oleh masyarakat adat. Dan bagaimana ngurusin Pak Lukas ini. Jangan sampai pencitraan ini jatuh sehingga masyarakat menganggap enteng. Jadi harus tegas ya untuk Kanjuruhan ya. Harus tegas. Berani copot Niko Afinta harus ya. sportif, seperti supporter. Kan itu kan, harus solid. Yang tadi katakan Pak Suhawi. Bahasanya sama semua, berdoa sama semua. Jangan sampai nanti kesalahan itu cedera di dalam supporter Malang Aremania. Supporter yang lain nanti demo juga di kepolisian masing-masing. Bisa terjadi Cak. Solidaritas itu bisa muncul. Nanti Persib demo ke
Polda Jabar, nanti PSIS demo ke Polda Jateng, nanti dari PSM Sumut demo di itu. Udah ada arah ke sana ya kalau Bung Dadung lihat ya. Ada, ini jaringan. Jadi seluruh Polda itu akan dikepung oleh fans fanatik masing-masing. Masing-masing itu. Karena apa? Jangan sampai kejadian di Malang terulang di tempat mereka. Mereka nggak mau. Emang Persib mau digitukan? Emang PSM mau gitu kan? Sebelum terjadi antisipasi pasti ada ke sana. Jangan sampai ini masa supporter bola ini benturan dengan aparat berlanjut. Maka perlu polisi ini, Kapolri ini tegas. Oke, tambah menarik ini. Itu. Kita harus lanjut ke Bung Awi nih untuk bahas ini. Karena tadi ada agenda setting tadi. Oh iya, kalau ini kan ketua tim ininya kan dari Madura, ini tegas juga ini Pak Mahfud MD ini. Oke Bung Awi, ini udah nyerempet nih tadi udah dibuka oleh Bung Dadung kan. By design tadi ternyata memang ada kemungkinan besar seluruh fans atau fanatik kesebelasan masing-masing provinsi itu mendemo masing-masing Polda di Indonesia. Itu menambah PR lagi tersendiri tuh. Nah silakan Bung Awi. Ya, Jenderal Listio Sigit ini kan sekarang ini lagi satu membenahi citra polisi ya. Balikan nama baik polisi ya. Iya, yang kedua dia juga lagi bersih-bersih internal menurut saya. Nah, harus hati-hati, arus balik. Ya gitu, arus balik. Ya kan? Ini apa namanya? Twitternya Kapolsek Serandakan itu. Itu harus diwaspadai itu. Ya. Kayak gitu. Apa namanya? Arus baliknya jangan sampai nanti blunder, ya kan? Itu. Apalagi misalnya yang dihadapi kekecewaan masyarakat dan kelompok yang mau dibersihkan ini oleh Jenderal Listio Sigit ini berlindung di balik kekecewaan ini justru makin berbahaya. Kayak gitu. Itu makin berbahaya bagi citra kepolisian dan bagi kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Yang mau saya sampaikan dan selalu saya sampaikan, Jenderal Andika Perkasa ini kan sudah tegas mengatakan itu bukan etik tapi pidana, ya kan? Ini tegas. Beliau ini menempatkan TNI dalam konteks tentara modern. Pemahaman saya begitu. Bagaimana dengan polisi hasil reformasi? Ambil tanggung jawab. Tidak bisa misalnya seolah-olah tidak ada pekerjaan lain selain jadi polisi gitu loh. Kan tidak boleh begitu, ya kan? Orang polisi tidur tidak dibayar juga berani ditabrak-tabrak mobil kan? Kayak gitu. Jadi asumsinya ya kalau memang siapa yang bertanggung jawab ya harus bertanggung jawab. Kasih contoh kayak gitu. Karena slogannya kan melindungi, mengayomi, melayani. Iya kan? Ini urusannya kan apa namanya ketika citra kepolisian secara keseluruhan ini terancam, ini kan urusannya sesungguhnya urusan bangsa dan negara ini. Kayak gitu yang sedang dipertaruhkan. Itu. Mungkin ada himbauan dari Cawi nih untuk meredam massa nih dari Sabang sampai Merauke tentang tadi bahwa public enemy saat ini di dalam kasus Kanjuruhan ini polisi. Ya proses itu akan terjawab ketika misalnya satu ada sikap tegas terukur, yang kedua ada sikap tahu diri. Oh saya ini taruhlah misalnya kayak ketua umum PSSI misalnya. Oh ini saya punya tanggung jawab, maka apa yang harus saya lakukan? Sebagai bentuk tanggung jawab. Kan begitu. Tahu diri gitu. Banyak ya kan. Karena ini melibatkan kan banyak persoalan ini. 131 nyawa manusia. Nyawa manusia ini. Hanya dikenain pasal 359 tentang kelalaian aja. Dan ini rata-rata ya kroco-kroco aja yang salah ya. Kenapa lu nembak? Siapa yang perintah? Kan seperti itu. Jadi contohnya begini. Mantan Perdana Menteri Jepang itu Shinzo Abe. Itu mati. Mati dia. Tapi kepala kepolisiannya merasa bertanggung jawab dan dia mundur. Satu nyawa loh. Ini 131 loh Mas Gun.
Iya kan? 131 nyawa ini. Dan kita pastikan 131 nyawa itu tidak bersalah dan tidak berdosa. Kayak gitu. Jadi boleh dibilang pimpinan-pimpinan Polri kita saat ini itu nggak berani atau takut atau jabatannya takut hilang. Nah kalau itu ya saya sampaikan itu banyak pekerjaan selain jadi polisi kok. Kayak gitu. Wira swasta model kayak saya ya kan. Ah, nyalek sebentar lagi kayak gitu. Banyak pekerjaan. Jadi tidak usah ragu kalau soal itu. Saya bertanggung jawab, saya begini kan. Oh, orang akan sangat menghargai itu dan sangat mengapresiasi. Itu. Justru barangkali dengan bentuk heroismenya itu dia akan menjadi teladan dan akan diingat orang. Nah, kalau soal urusan cari makan ini, petani di kampung saya itu juga cari makan tiap hari. Kayak gitu, tidak usah pangkat. Kayak gitu, cukup pikul pacul, kayak gitu ke sawah, ya kan, panen, makan. Gitu. Itu Mas Gun. Oke, terima kasih Cawi. Balik ke Bung Edi nih. Jadi udah ngelihat bagaimana tadi Mas Da menggambarkan kan situasional, ketegasan dan keberanian seorang Jenderal Andika, begitu juga dengan Bung Awi yang memang harus ya sama memiliki sikap tegas dan berani tadi terhadap menghadapi persoalan Kanjuruhan ini. Jadi rata-rata pejabat kita takut kehilangan jabatan dan tidak berani tadi. Seperti contoh Shinzo Abe tadi, kepala kepolisiannya mundur karena 1 nyawa. Ini 131 nyawa dan mereka ya masih tutup kuping aja. Malah coba lihat dulu statuta peraturannya, mana bisa ketua PSSI dicopot. Yang dicopot itu panpelnya. Nah seperti itu. Jadi merasa tidak ada hubungannya, merasa tidak bisa mengevaluasi dirinya sendiri, ketua umum PSSI ya ngomong seperti itu. Tanggapannya Bung Edi? Baik, terima kasih Mas Gun. Kalau dikatakan seperti itu, takut kehilangan jabatan, posisi gitu ya. Itu saya bilang jadi seperti bahan lelucon gitu. Jadi hanya takut kehilangan jabatan boleh mengorbankan nyawa orang. Lebih dari 130 orang loh. Itu bukan nyawa ayam, manusia. Generasi penerus kita. Jadi itu bahasa yang sangat tidak bisa kita terima gitu loh. Jadi itu tadi memang dasar awalnya saya bilang antara aparat pengaman, panitia penyelenggara dan pihak-pihak terkaitnya itu sudah saya bisa pastikan adalah miskomunikasi. Nah, tadi ada sedikit saya kutip dari Bung Suawi yang dikatakan adalah seperti kelalaian. Saya bilang itu nggak lalai. Tidak ada yang lalai. Itu sudah jelas penyelenggaraan. Jadi semuanya sudah ada aturannya gitu. Jadi nggak ada kelalaian. Kalau untuk 1-2 nyawa mungkin bisa dikatakan kelalaian. Tapi kalau sudah 130 lebih begitu, itu bukan kelalaian. Kan gitu ya. Ya kan? Jadi sangat enteng sekali mengatakan itu. Dia anggap nyawa itu seperti mainan apa daun gugur gitu dari pohonnya. Semua kan harus dipertanggungjawabkan. Maling ayam aja harus dipertanggungjawabkan. Apalagi ini kehilangan nyawa sampai segitunya. Gitu loh. Jadi nggak sangat apa ya? Kalau bahasa yang harus lebih dilembutkan lagi apa? Bahasa yang sangat tidak santun dan tidak etis. Dikatakan itu ada suatu kelalaian dan itu apa istilahnya? Satu kejadian yang kita bilang kecelakaan. Enggak, itu enggak kecelakaan juga dibilang. Kalau kita lihat videonya banyak. Jadi polisi itu juga menembakkan gas air mata itu ke tribun. Masih tetap kekeh dengan sesuai protap dia. Ya iya. Jadi kita bilang ini udah sangat tidak logika dalam aturan yang sudah baku. Yang sudah disampaikan dari FIFA ke PSSI, dari PSSI ke pihak penyelenggara. Lagi-lagi si Ade nih ngomong, polisi emang di bawah FIFA, begitu katanya dia. Lah memang polisi tidak di bawah FIFA.
Tapi kan diminta oleh pihak penyelenggara dan PSSI. Cara pengamanan, protap pengamanannya seperti ini. Tidak boleh ada gas air mata. Kenapa dibawa gas air mata? Dan gas air mata itu sendiri yang tidak biasa lazim dipakai untuk waktu kita ada demonstrasi. Gitu loh. Emang sengaja dipakaikan itu. Nah tujuannya apa? Jadi apakah ini rakyat ataupun supporter kita ini, generasi penerus kita ini layak ditumbalkan? Seberharga mana sih nyawa mereka dengan nyawa, mohon maaf saya bilang aparat sekarang ini. Yang jelas-jelas citra polisi lagi buruk-buruknya. Karena kasus seperti ini makin lagi terpuruk. Saya setuju dikatakan Mas Dadung, ayo sikapnya gentleman, tegas seperti Pak Jenderal Andika Perkasa. Siapapun yang punya video silakan kirim. Kita akan tindak lanjutin, kita akan proses secara hukum. Apakah itu kriminalisasi, pidana atau perdata itu kan ada semua hukumnya. Jadi kenapa mesti takut? Gitu. Ketika dia berani melakukan sesuatu ya pertanggungjawabkan. Baik dari yang kecil, masa yang kecil ditumbalkan yang gede mau ongkang-ongkang gitu. Ya janganlah. Ini sangat tidak etis saya bilang. Bahasa itu janganlah sampai lagi keluar dari tokoh-tokoh di nasional ini. Ini menyangkut nyawa. Bukan kerusakan material, tapi nyawa orang yang melayang. Harapan bangsa, harapan keluarganya. Masa dianggap seperti daun gugur dari pohonnya? Besok-besok kalau anak kita yang seperti itu, gimana menurut perasaan kita? Kalau ada yang beranggapan seperti Ade Armando, emangnya dia udah tahu, udah pernah duduk di tribun jadi supporter. Itu yang saya tanggapin dari bahasanya Mas Dadung tadi. Kan gitu. Jadi tolong bahasa dia juga sebagai dosen, sebagai apa? Buzzer lah kita bilangnya. Ini jadi makin, tadinya saya sempat simpati dengan beliau, tapi dengan bahasa dia seperti itu. Nah ini dia hanya menggunakan sudut pandang dia pribadi, tidak menggunakan cara pandang bagaimana dia di posisi supporter, bagaimana posisi dia sebagai aparat, bagaimana posisi dia sebagai penyelenggara. Makanya tadi saya katakan, gunakan cara pandang biar kita tahu solusinya. Ternyata ini memang iya, saya bilang adalah miskomunikasi. Ketika miskomunikasi, ada indikasi di belakang. Ini sudah diatur permainan, ujung-ujungnya apa tadi? Ranahnya di politik. Ada muatan politik terjadi. Bahasanya adalah pengalihan kasus, mungkin. Kan gitu. Enggak, salah satunya adalah pengalihan kasus. Tapi kelewatan gitu loh. Jadi itu tadi, masyarakat itu memang sudah terbiasa lah kalau kita bilang dilemparin satu kasus supaya melupakan kasus yang lain. Tapi ya insya Allah dan alhamdulillah kita para eksponen nggak mau seperti itu gitu. Kita tetap fokus. Apapun itu kasus akan kita giring, bagaimana kita mencarikan solusi, bagaimana kita membuat satu pandangan yang baik untuk masyarakat, baik juga untuk pemerintah. Jadi tidak ada yang kita salahkan posisinya ini. Oke. Gitu loh Mas. Terima kasih Bung Edi. Ya, terima kasih. Ini mungkin closing statement dari Bung Dadung, cuman masih ada ganjelan pertanyaan ini. Emang tadi nyambung kan, desain lah, ada agenda setting lah. Tapi yang menyedihkan ini semua Aremania atau Arema itu memang ada unsur kesengajaan mengenai tadi pintu nomor 13 yang ditutup rapat-rapat terus ditembakkan gas air mata. Ya. Apakah kemungkinan di situ banyak korban atau di mana? Karena ini masih samar dan abu-abu. Nah, kalau ngeliat dari ada desain lah kata Cawi, ada strategi isu-isu yang memang untuk menutup kasus dengan kasus yang lain dan akhirnya begini. Silakan tanggapannya. Iya, biasanya Pak Gun, menurut pengalaman kita yang suka menonton dan menjadi supporter kesebelasan. Jadi 5 menit sebelum usai pertandingan di tiup peluit, biasanya itu pintu keluar tuh udah dibuka. Udah dibuka. Masing-masing koordinator itu sudah terkoordinasi. Bahasa Cawi tadi kan mungkin kita bicara Malang. Kalau di Malang di kecamatan itu kan disebut korwil itu. Ada korwilnya, ada apanya kan begitu. Jadi 5 menit menjelang akhir itu pintunya udah dibuka oleh aparat. Biasanya begitu. Saya nggak tahu ini yang kemarin seperti apa. Itu untuk mengurangi kekisruan di dalam
apa itu pertama. Kedua, sejak Arema dengan mutunya satu jiwa, Arema itu kalah menang udah biasa. Kalah minta maaf, menang juga begitu. Itu etikanya sudah diatur. Gitu loh. Termasuk kenapa teman-teman Persebaya bonek mainnya nggak datang. Itu ada kesepakatan. Itu loh. Sampai Persebaya menang pun nggak ada arah-arahan di sana. Karena menghormatin korban itu. Itu solidaritas antar supporter gitu loh. Jadi supporter itu sebetulnya mudah diatur. Ya kembali lagi yang diomongkan Pak Edi tadi, komunikasinya sejauh apa sih sebelum pertandingan. Antar keamanan ini jangan-jangan nggak kenal dengan koordinator supporter kan itu kan. Bahkan ada supporter yang ngomong, Pak jangan tembakan sana, itu banyak anak-anak dan ibu-ibu. Malah dipukul orangnya kan itu. Lah ini kan miss. Kan itu. Artinya apa? Evaluasi buat keamanan, bahwa keamanan ini belum memiliki etika dalam pengendalian itu. Jangan berasumsi loh ini kan saya bikin surat ngajukan agar sore. Ya enggak lah, namanya keamanan Polri itu 24 jam harus siap kepada bangsa dan negara ini. Enggak peduli jam. Jangan sampai nanti waduh suruh ngamankan di sana, jangan kan di sana kejadiannya 9 malam saya masih tidur istirahat bukan jam kerja saya. Enggak bisa begitu. 24 jam keamanan ini. Kemudian keamanan ini harus dipilih. Jangan yang biasa ngamankan di pasar, ngamankan di tempat judi sabung ayam, dijadikan pengaman supporter di bola. Cari dong pengaman-pengaman yang profesional, yang intelektualnya bagus, yang pengendaliannya bagus. Kan itu. Kemudian pengamanan pakai tameng, pakai gas air mata. Ini mau mengamankan dirinya sendiri atau mengamankan supporter? Kan itu. Penggunaan itu yang berlebihan kayaknya itu mengamankan dirinya sendiri, tidak mengamankan massa yang di situ. Ya kan? Kalau polisi yang tadi meninggal karena itu membantu jalan keluar, yang meninggal dua orang itu. Iya, yang satu Tulungagung Trenggalek. Kebetulan Ansor juga itu, dari Banser itu, dari Pagar Nusa. Orang baik itu. Mencoba untuk carikan, bukan dibunuh benturan, bukan. Itu membantu supporter supaya keluar, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi korban. Di situ ada polisi, sebagian polisi, beberapa orang polisi yang barangkali sudah punya kebiasaan membantu korban juga. Tapi ada beberapa polisi ini yang aparat di situ yang nggak ngerti, yang kalap, itu loh. Jadi tidak semua aparat yang di dalam stadion itu jelek semua, tidak. Ada beberapa orang saja. Ada polisi yang sudah terbiasa, aparat yang sudah terbiasa ikut dalam pengamanan sepak bola. Mereka membantu supporter memang, tapi ada juga yang nggak paham. Nah ini nggak pahamnya ini nggak didik, nggak dilatih, nggak disosialisasikan atau miskomunikasi sehingga di luar batas. Nah, jadi semacam itu kita nggak usah konsentrasi di luar lapangan lah. Soal pelanggaran administrasi yang kayak gini kita fokus 130 sekian korban, 100 sekian luka-luka, kan itu. Siapa yang tanggung jawab? Kan itu. Gentle aja. Seperti kasus Kopassus yang nyerang di penjara itu. Kasus apa itu? Gerbokan yang di Jogja itu. Iya kan? Kita sangat apresiasi dengan Danjen Kopassus bagus. Di Kopassus ini saya yang tanggung jawab, saya komandannya. Itu anak buah saya yang tanggung jawab. Waduh, kita pingin pola-pola memimpin semacam itu. Komandannya yang tanggung jawab, bukan anak buahnya yang dikorbankan. Kasihan mereka masih aibda, masih punya prospek jadi jenderal. Iya kan? Sekarang sekian perwira muda di Polri itu kena masalah gara-gara komandannya salah. Kasihan prospeknya itu, masa depannya polisi-polisi perwira itu. Jadi kita real, objektif melihat polisi, bukan jelek, hanya perilaku-perilaku itu. Dan ke depan tugas kepolisian ini berat. Ini 2024 ini seperti apa? Ngamankan Kanjuruhan gak begitu, nanti situasi 2024 pemilu seperti apa? Jangan sampai chaos. Nah ini
Kita minta ketegasan Polri dalam kasus Kanjuruhan ini supaya publik, masyarakat percaya kembali. Bisa bersama-sama dengan Polri dan TNI menjaga situasi yang kondusif buat bangsa dan negara ini. Itu Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Dadung. Closing statement dari Bung Awi nih, tapi saya mau selipkan pertanyaan tentang manajemen stres karena tadi menyambung Bung Dadung. Jadi memang tidak disortir atau tidak difilter atau tidak berpengalaman para aparat-aparat yang memang masuk di pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Nah, kalau saya pernah baca nih Polda Metro Jaya memang paling tertinggi para polisi-polisinya mengalami stres yang luar biasa. Nah, ini protap yang tadi disinggung Bu Dadung tadi bahwa harusnya yang melakukan pengawalan atau pengamanan adalah polisi-polisi atau para TNI yang memang sudah berpengalaman. Ini sepertinya tidak. Bagaimana Bung Awi? Ya, pengamanan itu kan pertama yang harus dipahami, polisi menghadapi rakyat. Apakah terutama misalnya unjuk rasa atau kerusuhan huru-hara, ini kan tidak boleh seperti halnya polisi menghadapi separatis, ya kan, menghadapi seperti musuh negara begitu. Karena itu perlu juga dimaknai secara mendalam apa itu mengayomi, apa itu melindungi, apa itu melayani, ya gitu. Nah, karena itu hakikatnya dari pemisahan TNI dan Polri, ya gitu. Nah, proses ini tentu juga kenapa misalnya polisi itu waktu saya masih mahasiswa itu sempat beberapa kali itu membantu beberapa senior itu melakukan pelatihan soal HAM kepolisian. Saya nggak tahu apakah sekarang masih berlangsung atau tidak. Karena hakikatnya itu yang membedakan perspektif polisi dengan tentara dalam menghadapi situasi. Kayak gitu. Jadi polisi itu tidak boleh menghadapi rakyat itu dalam perspektif ini ancaman terhadap bangsa dan negara kayak gitu. Ya ini keamanan. Jadi yang ini ya harus ditindak sesuai hukum nanti. Kalau pidana ya pidana, kalau urusannya perdata ya perdata kan kayak gitu. Jadi prosesnya begitu. Nah, ini barangkali yang perlu dievaluasi, ya kan, perlu dievaluasi. Yang kedua, kita pahami juga bahwa sekarang ini jenjang karir ya di setiap kesatuan itu, terutama ini di kepolisian misalnya, ini kan setiap mau naik pangkat itu kan harus menempuh pendidikan tertentu. Yang itu tidak mudah tentunya. Ya gitu kan? Tidak mudah, bahkan ya juga butuh biaya yang cukup besar. Nah, hal-hal semacam ini juga perlu juga barangkali dievaluasi. Agar misalnya setiap personil itu punya kesempatan yang sama, punya pengharapan yang sama. Kayak gitu. Jadi ini untuk menjawab pertanyaannya Mas Gun tadi, manajemen stres dan lain sebagainya itu. Karena jangan sampai misalnya ya dia seperti yang disampaikan oleh Pak Susnudu Aji, mantan Kabareskrim, ada yang setiap hari lewat Munas, mulai dari baru jadi polisi sampai jadi pimpinan misalnya. Berkantorin selalu sekitar Monas. Ada juga yang begitu dilantik jadi polisi ya selalu di desa dekat hutan misalnya. Jadi rotasi tidak berjalan misalnya sehingga menimbulkan tingkat stres, jenjang karir terhambat sehingga akibatnya ya urusannya marah aja kan kayak gitu. Nah, emosi. Hal-hal semacam ini barangkali sudah perlu juga dijadikan evaluasi Mas Gun untuk menjawab pertanyaan tadi. Itu barangkali. Oke, Bung Awi.
Kembali ke Bung Edi, silakan closing statementnya. Terima kasih Mas Gun. Ya, kedepannya kita minta profesionalitas kerja, baik itu Polri, TNI, atau lagi pihak penyelenggara sepak bola, PSSI-nya juga ya. Setidaknya para keamanan itu dibekali dulu lah. Dibekali pengetahuan tentang bagaimana mengamankan demonstrasi, bagaimana mengamankan supporter, bagaimana mengamankan pedagang pasar gitu ya. Jadi jangan dicampur adukan seperti Mas Dadung bilang tadi, tidak sama loh, kan gitu. Situasinya nggak sama, apalagi bagaimana dia menganggap supporter itu seperti menghadapin separatis. Gitu. Ini sangat disayangkan sekali. Jadi pendidikan dasar mereka di kepolisian itu apa? Pendidikan dasar mereka di kemiliteran itu bagaimana? Kalau menghadapin supporter seperti menghadapin separatis. Gitu. Jadi kedepannya saling berkomunikasi, saling berkoordinasi, baik pihak apapun terkait dalam suatu penyelenggaraan apapun itu di Indonesia. Jangan lagi ada kasus-kasus kanjuruhan kedua, ketiga lagi. Ataupun di tempat yang lain. Dikatakan jilid 1, jilid 2 bisa aja terjadi seperti itu. Harapan saya, harapan kita juga dari kawan-kawan eksponen pemuda Indonesia, siapapun itu, mau aparatur negaranya, mau pihak penyelenggaranya, mau organisasinya, profesionalitas kerja itu harus ditunjukkan. Harus bisa mengatakan ini kami, ini Indonesia. Kami juga punya kelas, kami juga profesional. Jangan sampai nanti menjadi bahan cemoohan bagi dunia internasional. Nah, mungkin seperti itu, tapi sebelumnya saya juga hampir terlupa. Saya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam bagi keluarga korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Duka kalian adalah duka kami juga. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik bagi kita semuanya. Amin. Amin. Oh, silakan ada tambahan mungkin dari Bung Dadung. Oke, Mas Gun. Akhirnya kami dan teman-teman akan menunggu sikap yang bijak dan tegas dari pemerintah, khususnya Polri. Perlu diketahui bahwa Aremania ini banyak. Di Jakarta ini puluhan ribu. 10.000 lebih. Dan bersahabat dengan Persija. Ya kan? Jangan sampai masalah di Kanjuruhan ini tidak bisa dilokalisir sehingga merembet sampai ke Jakarta. Nanti akan menjadi situasi politik yang berbeda. Itu. Dan ini WA teman-teman Arema yang ada di Jabodetabek ini udah rasan-rasan nih. Menunggu sikap dan ketegasan itu. Kalau ini tidak objektif, ya kan? Tidak keputusannya terlalu dikaburkan, ini sangat bahaya. Artinya bisa terjadi di Jakarta ini demo besar-besaran. Apalagi gitu. kalau ada muatan politisnya ya. Iya, itu. Terima kasih Mas Gun. Oke, ada tambahan dari Cawi? Ya, tragedi Kanjuruhan Malang Jawa Timur ini harus jadi momentum untuk melakukan koreksi sekaligus berbenah diri tentang pengelolaan persepak bolaan kita. Masa dari 280 juta, 11 orang saja kita ini masih belum ada untuk masuk Piala Dunia. Tapi korban nyawa lebih banyak malah. Udah ratusan bahkan. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, berhentilah mencari alibi, perlu segera mawas diri kepada semua pihak. Kalau merasa bertanggung jawab, ya bertanggung jawablah dengan layak dan pantas. Karena itu yang paling penting dan diharapkan oleh masyarakat sekarang ini. Bahwa yang merasa bertanggung jawab itu menunjukkan tanggung jawabnya.
Kalau mencari alibi itu ya nggak akan ada ujungnya. Yang kasihan justru yang satu korban dan keluarga korban, yang kedua yang bagian kecil-kecil ini. Polisi yang masih pangkatnya rendah itu yang kasihan. Itu. Jadi perlu segera ada tanggung jawab. Yang selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa tragedi di Kanjuruhan Malang ini tentu juga menjadi koreksi bagi para pemangku kepentingan. Apakah kepolisian, apakah PSSI, apakah KONI, apakah Kemenpora, seperti itu. Termasuk misalnya para klub sepak bola, bagaimana mengelola supporternya, kayak gitu. Nah, supporter ini kalau klubnya ini sudah swasta, fanatisme ini justru menjadi aset yang sangat mahal. Kayak gitu, aset yang sangat mahal dan sangat mewah. Tapi begitu nyawa hilang sia-sia ini kan tentu menjadi sangat memprihatinkan bagi kita. Itu barangkali Mas Gun, pemirsa. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Abi. Oke, terima kasih Bung sekalian. Semoga pencerahannya dapat didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh pendukung Arema, dari pemerintah mungkin sampai Presiden Jokowi. Kami dari EZTV juga mengucapkan turut berduka yang mendalam kepada 131 korban dan 432 korban luka lainnya. Semoga yang di rumah sakit bisa diberi kesembuhan dan yang meninggal juga bisa mendapat tempat terbaik di sisinya. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri dan salam pemuda Indonesia.